Assalamualaikum. WhatsApp Sur. Ketemu lagi dengan saya. Sebuah acara dari TV mana ini? TV Kehidupan lah. Ini saya lagi dengan dua orang yang luar biasa ini pengalaman hidupnya. Ini dari mana ya Pak? Ini Mas ini dari mana ya Pak? Dari tadi. Kata-kata saya. Apa itu? Namanya? Dari Bogor, dari Bogor. Dari Bogor ya? Iya. Hah? Pak Rustam dari Bogor. Ini dengan siapa ya? Saya Pak Jahri. Pak Jahri ya? Dari Kuningan. Saya Turis Bekasi. Rustam dari Bogor. Dari mana Pak? Saya Rustam dari Bogor. Dari Bogor. Tapi kayak orang Batak tuh. Iya. Ada darah Batak ya Pak? Tinggalnya di Bogor. Tinggalnya di Bogor tapi Darahnya Batak. Batak ya. Horas bah, Horas. horas, Horas. horas. Orang horas makan beras. Gimana? Apa ya selama di jalan gimana yang dirasakan? Semua perjalanannya sangat luar biasa. Nggak ada yang sedih-sedih. Nggak ada. Enak semua. Contohnya apa misalnya? Pertama jalan. Nah, ceritakan pertama jalan Ya, itu dapat betul. nasi. Hah? Pertama jalan lagi Masih di Walet kepanasan itu? nih, kepanasan nih daerah Walet. Ada satu motor berhenti memberi rokok Sampurna Mil sama aqua botol satu dan roti bantal yang besar, cukuplah buat berdua, buat tidur, Makannya bertua ya? makan Kan bantal. ya terus jalan lagi Jalan. menelusuri ya sampai Ya, paling ada 10 meter. iya, walaupun panas terus jalan. Pak, ya, jadi ada yang stop lagi mobil. panas itu jalan. Jalan. Panas Enggak, jalan. kakinya enggak teriak ya kaki? Lagi waktu Enggak. hari pertama Hari kan pertama lagi masih sedang kuat. semangat lah, semangat. Itu hari pertama ya? Hari Ya, pertama hari itu. pertama Yang berapa hari Pak? 41 hari. 41 hari. Ah, sampean. 41 hari? Iya. Itu 41 hari? 41 hari. nah, pas Sama sudah hari. jalan habis di daerah Masih Walet. di kali, iya di Masih di Walet kali itu. sebelum Hmm? kali. Ada mobil juga berhenti memberi nasi bungkus Dua dua bungkus. bungkus dan rotinya 6, Rokok sebungkus. rokok sebungkus, Kopi dua sama bungkus. kopi 2 bungkus, Teh manis es teh 2 manisnya bungkus. 2 bungkus. Sebenarnya itu tujuan jalan-jalan itu gimana tuh Pak? Tujuan dari Nggak ada tujuan. laku ngedan ini Nggak ada tujuan. nggak ada Ya, tujuan. tujuan pokok utama satunya ya kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah dan mendekatkan diri sama Allah. Jadi caranya seperti itu ya. Caranya ya seperti itu, dengan jalan, berzikir, zikir terus ingat asma Allah. Jadi di perjalanan itu kita merasakan yang namanya tawakal ya. Kita berusaha untuk selalu tawakal kepada Allah. Seperti kita kan nggak bawa uang, Nggak boleh bawa uang. nggak boleh bawa uang. Jadi kita itu tawakal kepada Allah. Nasi itu kita makan ada yang kirim. Memang melalui manusia juga kan gitu. Tanpa kita minta. Nggak minta jadi. Nggak ada minta. Jadi kalau makan langsung misalnya Ada yang ngasih. Berdoa ya, kalau kita benar-benar lagi kelaparan nih di dalam hati kecil, ya Allah berikanlah makanan, Istri. jamuan untuk yang sedang kelaparan. Iya. Berdoa kan pasti kalau lagi lapar kan minta makanan kan, minta makanan kan. Kalau Iya. kenyang ada doa lain nggak? Mungkin Itu kalau doa biasanya langsung dikasih atau gimana? Ada Ya, orang nggak ada. ada jeda dulu, kita berjalan dulu sampai capek, sampai perih itu perut, nah baru ada itu. Berarti Allah menggerakkan hati manusia siapapun itu bentuknya. Malah pernah kami di satu masjid sholat isya ya kira-kira jam 10 habis capek itu. Setelah kami sholat isya, lalu kami qada sholat maghrib, terus kami waqihan. Selesai kami waqiah, tiba-tiba rupanya di depan masjid itu ada 2 warung. Warung sebelah datang memberi getuk goreng. Cilacap nih, dari Cilacap nih, getuk goreng sama teh manis. Baru warung sebelah datang lagi, Iya. kasih kopi sama roti. Warung sebelah datang lagi ngasih nasi pakai ayam. Warung sebelah datang lagi ngasih sop sama soto. Mereka tuh nggak nanya ya misalnya. Nggak nanya mereka, Langsung kasih misalnya. langsung main kasih aja. Itu berlomba-lomba Langsung untuk ya? kebaikan.
Gak tanya bapak misalnya dari Iya, mana? kita sampai ketawa-ketawa makanya banyak penuh kan. Itu habis semua ya pak atau gimana? Habis. Lapar Nah, tadi. ini hari pertama nih. Hari pertama itu 2 kali mendapatkan jamuan gitu kan. Pas di perjalanan sedang kepanasan. Terus menyusuri jalan sampai malam. Akhirnya kecapean di suatu masjid, saya berhenti untuk sholat dan berzikir. Pas selesai zikir, nengok ke belakang, tiba-tiba orang sudah banyak di depan masjid. Di Kuningan itu. Daerah Kuningan Kesik. Oh, dikeroyok orang sekampung. Hari pertama. Hari pertama. Ya, saya jelaskan bahwa maksud saya di situ dengan baik-baik. Ya, alhamdulillah orang-orang itu menyadari dan sangat baik. Menjamu saya berdua akhirnya. Jadi waktu di masjid itu dicurigai ya? Dicurigai, asli Dicurigai, awalnya dicurigai. Dan sesudah melihat kita beramaliyah, sholat, berzikir, baca Quran, akhirnya orang-orang itu berubah, langsung beli nasi goreng. beliin nasi goreng hangat-hangat. Itu kan malam itu benar-benar dingin di sana itu pegunungan, pas tanjakan itu Cikesik, ada masjid di atas bukit. Ada. Akhirnya dibeliinlah nasi goreng sama makanan pokok. Nah, itu yang hari pertama. Iya, ujung-ujungnya mereka minta didoain. Doakan. Ya, bisa-bisa aja doain ya. Namanya orang minta didoain. Itu yang paling berkesan selama berjalan apa Itu hari pertama. Hari keduanya Apa? kita jalan lagi terus menelusuri Iyalah, daerah orang ini ya kan, daerah Kuningan. Iya. Itu ada suatu masjid yang megah bener di kota Kuningan. Nah, saya Lagi sholat asar itu. Habis sholat asar. Asar dulu sebelum maghrib. Yang penting lagi sholat. Biar cepat selesai. Dia datang nyamperin. Iya. Temennya Pak Indra ya katanya. Kata siapa? Kata orang di masjid itu, marbot kayaknya. Oh. Tahu dari mana teman Pak Indra? Itu tasnya sama baca wakiannya. Oh. awalnya mah itu ada 2 gadis. Wah, Naksir sama dia. melihat kita itu benar-benar menjijikan katanya kan, pada membuang muka. Gadis. Iya. Ujungnya naksir sama dia. Ujung-ujungnya malah memberikan makanan, Gadis itu. disuruh sama yang di masjid itu. Cantik nggak? Cantik lah. Cantik. Kenalan nggak? Kenalan ya? Kenalan dia. Kenalan. Namanya Emma sama Emi. Ternyata dia tuh tukang dagang apa? Tukang dagang hucap. Apa? Ketupat tahu hucap. Oh. Namanya kalau di daerah Kuningan itu ciri khasnya ketupat tahu. Emma sama Kecap. Emi. Mantap ini sudah Iya. dikasih makan, cewek cantik lagi ngasih makan. Kenalan loh itu. Iya, kenalan. Itu bidadari nyata itu. Iya, Dari kaleng-kaleng. Itu hari kedua. Hari kedua. Iya. Hari ketiganya Tidur seharian. Enggak. jalan terus. Jangan berantem ya. Ini yang aku. Jalan terus. Jalan terus. Sampai ke lereng bukit. Enggak, sore-sore tidur. Hari ketiga Kejar tidur. anjing dulu. Kejar anjing dulu. Bagaimana ceritanya dikejar anjing itu? Dikejar anjing, ini udah siap-siap bawa batu. Wah, ternyata anjingnya Dirantai. diikat. Nggak jadi loncat. Yang nggak dirantai malah diem. Iya. Dia mau ngejar. Lucu itu Aduh. anjing. Akhirnya kita istirahat di pos. Keluarlah. Jadi Ibu. itu ya. Ibu. Iya, ibu-ibu Waktu- itu menyuruh anaknya untuk memberi makanan lagi. Majid kalau makanan itu Iya. insya Allah Anjing nggak pernah kekurangan. nggak pernah kekurangan ya. Iya, Ada aja ya. Ada aja. Cuma lambat-lambat dikit wajar lah. Iya. Kayak iklan ya, iklan yang di TV tuh. Tapi waktu dikejar anjing itu merasa mikir nggak? Merasa ya. Apa misalnya yang terasakan? Yang dipikir cuma satu, batu. Kalau itu saya Safjari mikirnya ya, yang lain nggak digonggong, kenapa kok saya berdua digonggongin terus? iya. Gitu. Apa Itu ya? ada filsafatnya nggak? Enggak, iya maksudnya itu. Kata saya, apa karena bau gitu. Apa karena mungkin mukanya seram gitu kan. Lagi gendus-gendus Iya. kayak betulang ini. Akhirnya kecapean ya, Belum makan ini. kecapean tidur di jalanan, di aspal itu anget kan, udaranya dingin. Tidur di Akhirnya aspal. tidur di aspal. Ya semua kan hangat emang. Mantap Aspalnya ini. hangat. Empuk ya, Mas? Waktu malam itu
Karena cuaca dingin, hujan terus, tidur kita di aspal hangat kan enak. Hangat. Datang orang kampung. Orang kampung Di situ Pak. ngusir. Jangan tidur di Padahal situ di nanti aspal ya. kelindas. Padahal di aspal. Nanti ditabrak orang. Nanti Oh, itu kelindas mungkin orang, karena itu takut ya. kelindas. Iya. Padahal kita di pinggir. Suasana kan lagi sepi tengah malam. Tidur di Malam. aspal. Mantap ya. Akhirnya pindah ke warung tukang bakso tidur. Paling enak lah di mana. Jadi semua tempat itu bisa ditidur, yang penting bersih ya. Iya. Mantap. Yang paling berkesan apa selama jalan? Motor pun jadi kalau udah lelah Tempatnya. Itu yang paling berkesan. Semua berkesan. Maksudnya yang paling mentok lah di hati, sulit untuk dilupakan. Yang paling Kayak- sulit dilupakan itu ya itu yang di daerah Cilacap. Kenapa aja? Habis kita yang dari yang saya bilang tadi dari masjid yang 2 warung berlomba-lomba kasih makanan itu, kan kenyang tuh malamnya. Iya. Paginya mules rupanya kan. Iya. Nah, kawan ini udah ngantuk pagi-pagi. Iya. kekenyangan. Tibalah di tempat pos kan. Ya udah, sampean tidurlah di situ. Sebenarnya saya mau cari wahangan. Tahu wahangan? Nggak tahu apa Itu itu. sungai kecil. Untuk Parit. BAB. BAB kan. Bahasa Indonesia parit. Karena banyak mules, banyak makan apa namanya getuk goreng itu. Ah. Ciri khas apa tuh dari sana kan getuk goreng. Cilacap. Cilacap. Pas saya jalan kira-kira 100 meter, ada cowok ganteng ngeliatin mulu naik motor bolak-balik. Saya pikir wah homo nih pikirnya. Tapi mana mungkin dia mau homo motor begini terus saya kan. Iya. Nah, nggak lama ketemu tuh jembatan yang memang sungainya agak kecil, enak lah buat BAB kan. Ah. Sebelahnya ini petani-petani sedang membendung sawah karena mau digarap. Iya. Otomatis saya dibendung dulu jangan masuk air kan. Ah. Pikir saya nih BAB-nya ke sebelah sini aja lah. nanti kan Jembatan. hanyut kan bahaya nanti. Nah, ceritanya Itu. begitu. Pas saya turun ke kali, Kan misalnya lagi enak-enak, plung kan ada Iya. petaninya lagi gawat kayak emas gitu kan. pas saya Hancur. turun ke kali, udah buka separuh nih, Iya. anak yang ganteng ngeliatin aja jembatan. Ah, udah palang lah gitu saya kan. Pas saya keluar tuh, pas saya lihat ke belakang kan panjang kan tuh kuning. Yang kedua saya lihat lagi, udah rame petani. Iku wonge katanya kan, rupanya kena cangkur. Buyar semua. Jadi Iya. Iya. Kan Iya. di bawah jembatan itu kan plung kan enggak ketenggelam berarti kan. Enggak. Ngapung dia ya. Ngapung. Itu ke arah petani. Iya. Padahal lagi nyangkul kan. Kena. Kan rame tuh. Iku wonge katanya. Iya. Saya kan serentak ngeliat ke belakang. Waduh, ngejar. Saya cepet. udah bawa parang, bawa cangkul Saya ya. nggak berani lewat atas. Endap-endap aja lewat pinggiran apa kan, rumput-rumput. Pas saya nongol, anak ganteng itu lagi. Anjrit, saya bilang. Kenal lah saya nih. Senyum-senyum aja dia kan. Kenapa mas? Saya bilang, enggak katanya. Itu kok bisa ya? Itu kena sama itu ya cangkul tadi, kena cangkul sama petani tadi. Kesel kali dia. Bawa air ngalir. Nah, singkat cerita nih saya duduk aja gini. Anaknya nyamperin itu. Bener nyamperin. Wah, homo beneran gitu saya. Nggak taunya jemaah Cilacap. Wih. PNS. Dia bisik-bisik. Mas, dari Majalah Husain ya? Iya, kenapa sih? Saya TKNS nih. Loh, kenapa sampai senyum-senyum aja kalau TKNS peluk? Saya bilang, peluk. Jadi prasangka kita itu ternyata salah ya. Salah. Belajar ya. Belajar di sana. Anak Cilacap. Saya buruk tuh nggak boleh. Itu malamnya itu, siangnya saya kepanasan di rel kereta itu, saya nyebrang. Akhirnya berhenti di showroom motor di sampingnya karena udah kepanasan itu, kakinya udah mau melepuh, sakit. Adalah cewek berempat itu ngeliatin buah muka, ngeliatin sales buah counter muka. Saya Counter, konter. iya. Berarti cantik-cantik ya. Cantik banget. Cantik banget itu sales. Pokoknya Ini udah punya istri ya Pak? Kayak masih lajang. Oh, selajang ya. Lajang. Akhirnya datanglah bosnya. Wih, katanya nanya ke bapak ini, dari mana Pak? Oh, numpang. Bosnya itu yang nanya. Iya, numpang istirahat saya di sini Pak, katanya gitu. Mohon maaf, panasan. Oh iya nggak apa-apa. Gitu. Silahkan. Gitu. terus dia masuk ke dalam sambil ngomong, kita dengar, kalian jangan main-main sama orang itu, orang sembarangan itu, kata bosnya. Kata bosnya. Kata bosnya, kita nggak dengar kan. Nggak lama keluar lagi bosnya, dipanggil cewek yang 4 tuh, beli nasi, beli rokok, beli aqua. Jadi kita diladenin cewek cantik. Jadi Tidak dari lagi. Subhanallah. Ya, mimpi berempat itu. Sambil senyumnya juga manis-manis semua itu. Jadi kita Ada langsung itu ya. Iya, yang satu bawa makanan, yang satu bawa minuman, yang satu bawa rokok sama kopi. Itu bidadari nyata bahwa Berkah nyata.
Atau Berarti bawa langsung nasi lah. Cuman motor nggak dikasih. Berarti itu ya, memang rezeki itu nggak bisa ditebak, Nggak bisa disangka-sangka. nggak bisa disangka-sangka. Ternyata nggak kerja nggak kan? Nggak kerja kan waktu jalan kan? Nggak kerja ngapa-ngapain, tapi makannya tuh kayak melebihi orang yang kerja loh. Iya. Dapat rezekinya itu. Jadi Kirimin terus. Karena kita langsung merasakan dia bahwa Allah yang berrezeki. memberikan semuanya, gerakan hati manusia untuk memberi. Jadi intinya jangan khawatir kalau mau ngedan, jangan khawatir nggak makan. Ternyata makanan itu banyak, tinggal kita aja pasrah diri, betul-betul tawakal.